Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junati Sinaga, NPM 197440067, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, dosen Lilit Tansliopa SPD MPD, mata kuliah Inovasi Media Pembelajaran Universitas Simalungun. Baiklah, saya akan memulai materi video pembelajaran tentang teks ulasan dengan KD 3.12, menelaah struktur dan kebahasaan teks ulasan, film, cerpen, puisi, novel, dan karya seni daerah yang diperdengarkan dan dibaca. Materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu tujuan pembelajarannya, yang dimana diharapkan siswa mampu menelaah bagian-bagian dan unsur-unsur kebahasaan teks ulasan. Jadi, submateri yang akan kita pelajari pada pembahasan kali ini akan berfokus pada dua hal, yakni struktur teks ulasan dan kaidah kebahasaannya. Hal pertama yang akan kita bahas adalah struktur teks ulasan. Struktur teks ulasan ada 4, yaitu orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Orientasi berisi gambaran umum karya yang akan diulas. Tafsiran yaitu pandangan penulis terhadap karya yang diulas. Evaluasi penilaian karya yang mencakup kelebihan dan kekurangan. Dan rangkuman pertimbangan kelayakan buku atau karya yang akan diulas. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu unsur kebahasaan teks ulasan. Unsur kebahasaan teks ulasan terdapat 9, yaitu istilah, sinonim dan antonim, verba, nomina, pronomina, konjungsi, preposisi, artikel, kalimat simpleks, dan kompleks. Yang pertama itu adalah istilah. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan suatu makna, konsep, proses, keadaan atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Yang kedua adalah sinonim dan antonim. Sinonim yaitu bentuk kata yang maknanya mirip atau sama dalam bentuk kata lain. Dan antonim adalah kata yang maknanya berlawanan dari kata lain. Yang ketiga ada verba atau kata kerja, yang dimana verba itu adalah kata yang menggambarkan proses, perbuatan atau keadaan kata kerja. Dan yang keempat yaitu nomina. Nomina adalah kelas kata yang dalam bahasa Indonesia ditandai oleh tidak dapatnya bergabung dengan kata tidak. Misal, rumah adalah nomina karena tidak mungkin dikatakan tidak rumah. Biasanya dapat berfungsi sebagai subjek atau objek. Yang kelima adalah pronomina, yaitu kata ganti. Yang dimana pronomina ini adalah kata yang dipakai untuk mengganti orang atau benda. Kata ganti seperti aku, engkau, dan dia. Selanjutnya konjungsi, yaitu kata penghubung, yang dimana konjungsi ini adalah kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Yang ketujuh adalah preposisi, yang dimana preposisi itu adalah kata depan. Preposisi adalah kata yang biasa terdapat di depan nomina, misal dari, dengan, di, dan ke. Selanjutnya artikel. Artikel adalah suatu karya tulis yang dibuat secara lengkap seperti esai pada majalah atau laporan surat kabar dan lain-lain. Dan yang terakhir kalimat simpleks dan kompleks. Kalimat simpleks adalah suatu kalimat di mana hanya terdiri dari suatu verba utama, dan kalimat kompleks adalah suatu kalimat di mana mempunyai lebih dari satu verba utama ataupun predikat. Karena di sini terdapat dua alisi, peristiwa ataupun kejadian. Sekian
Demikianlah materi video pembelajaran dari saya ini. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.